Elkan Bagot setelah tidak merespon panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sekian lama selalu langganan. Sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah. Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sinteyong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Menurut gue soal Elkan Bagot, kita harus lihat sikon. Pada saat Justin sama Jordi nggak bisa masuk, nggak bisa main, sewajarnya Elkan datang. Elkan datang kenapa? Karena dia tinggi. Nah itu kita butuhkan, bukan di posisinya nggak ada orang selain Elkan. Oh bisa, Kelvin Verdong bisa main di situ, Shane Patinama bisa main di situ, Arhan bisa main di situ. Tapi kalau lu punya Elkan, minimal lu punya pemain yang tinggi, yang mungkin bisa lebih bermanfaat dengan lemparan-lemparan Arhan yang jauh. Murni hanya itu alasan gue kenapa Sintayong harus panggil Elkan. Mari kita turunkan ego semua, Sintayong, PSSI, Elkan, semuanya turunkan ego demi kepentingan timnas. Bukan hanya Sintayong, tapi juga semuanya turunkan ego dan panggil Elkan, karena menurut gue miskomunikasi ini itu nggak pernah diungkapkan bener-bener ya. Tapi feeling gue ini masalah perbedaan budaya. Kalau Sintayong nggak panggil Elkan, which is sekarang nggak dipanggil, that's okay. Dukungan gue terhadap Sintayong tidak berubah, tetap 1000%. Tidak berubah mau dia panggil siapapun. Ujung-ujungnya kan ada hasilnya. Itulah kenapa, karena gue sendiri mantan pelatih, makanya gue tahu pelatih itu nggak bisa diintervensi. Mau siapapun dipanggil, siapapun tidak dipanggil, gue tetap dukung Sintayong. Dan pasti timnas, bukan Sintayong pribadi, tapi Sintayong sebagai pelatih timnas, karena ujung-ujungnya adalah timnas yang gue dukung. Oke? Untuk sementara waktu, Elkan Bagot tidak akan dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Penegasan ini diberikan oleh Sintayong kepada salah satu wartawan yang menanyakan kepada dia tentang Elkan Bagot di Stadion Madia Senayan pada saat berlangsungnya pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persebaya Surabaya kemarin sore. Dan saya pikir kita sebagai pemain ke-12 perlu juga menghormati keputusan dari Sintayong. Dan menurut hemat saya, dia memanggil pemain sesuai dengan progres dari sang pemain, sesuai dengan kebutuhan tim, dan tentunya sesuai dengan konsep permainan yang akan dia terapkan, agar para pemain yang dia panggil diharapkan bisa perform sebaik mungkin bagi tim nasional Indonesia. Jadi segala bentuk keputusan dari Sintayong untuk memanggil atau mencoret pemain itu adalah untuk kebaikan dari timnas Indonesia. Dan kita juga, saya pikir dalam hal ini tidak bisa juga berspekulasi tentang apa yang sebetulnya terjadi antara Elkan Bagot dengan Sintayong sehingga untuk saat ini dia memang tidak dipanggil lagi untuk membela timnas Indonesia. Tapi selain itu juga kita harus pahami bahwa hanya sang pelatih yang tahu pemain seperti apa yang dia butuhkan. Dan juga sekarang pilihannya sudah lebih dari cukup di lini pertahanan. Kenapa kita juga harus pesimis ya dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot? Karena pilihannya banyak. Kecuali kita lagi krisis back, gak dipanggil juga. Nah, tuh saya pikir wajar kalau kita kritik kepada Sintayong. Kenapa gak dipanggil juga? Kan Elkan Bagot kan bermain di luar negeri, tapi kalau untuk saat ini ada semua pemain-pemain yang dibutuhkan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa PSSI juga sedang mencari kan tambahan pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain bagi timnas Indonesia. Mungkin juga nanti akan ada lagi back. Dan feeling saya hal ini hanya sementara. Tapi nanti seiring berjalannya waktu bisa juga nanti dia dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Maka itu saya harapkan juga para konten kreator FOMO atau yang tiba-tiba timnas jangan juga banyak berspekulasi. Saya sebagai pengamat sendiri tidak bisa berspekulasi. Karena kita perlu serahkan segala bentuk keputusan kepada Sintayong yang lebih paham daripada kita semua. Dan saya yakin Sintayong adalah pelatih yang 100% profesional. Artinya, ya dalam tanda kutip lagi nih, tidak baperan. Gak mungkin juga dia baperan dengan pemain. Tapi dia melihat pemain ini sekarang dia butuhkan atau enggak nih. Dan kan ada juga pemain-pemain yang masuk kemudian keluar lagi dari timnas Indonesia. Tapi kan bukan berarti kemudian di ban. Gak ada tuh istilahnya di ban. Kecuali ada problem, ada masalah dari attitude-nya.
Tapi kan sejauh ini kita tahu Elkan Bagot ya fine-fine saja. Dan ini biasa juga terjadi di negara-negara lain pada saat ada seorang pelatih memutuskan untuk tidak memanggil seorang pemain. Tapi kemudian bisa saja pemain tersebut nanti dipanggil kembali. Ya contohnya tuh seperti di timnas Prancis pernah kan Benzema tidak dipanggil kemudian dia dipanggil kembali. Jadi hal semacam ini wajar. Dan saya pikir ada baiknya kita jangan juga memanasi situasi seolah-olah bahwa Shin Tae-yong ini salah ya. Gimana kita bisa katakan dia salah? Selama ini kan oke juga kan. Dia membangun fondasi kan timnas Indonesia. Ada juga kan pemain-pemain yang bisa diorbitkan, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 juga dia memberikan kesempatan. Tapi selain itu juga dia akan melihat progres dari sang pemain. Mungkin di level klub dia akan sulit mengikuti progres sang pemain, tapi di timnas dia akan melihat juga. Tapi dalam hal ini kita juga perlu bersikap secara logis dan tentunya bijak. Jangan sampai kita menyalahkan seorang pelatih atas keputusan yang diambil. Wah, nanti repot. Masa pelatih harus menuruti netizen sih? Gak bisa seperti itu dong. Emangnya netizen nih yang berkomentar secara sarkas nih, sekarang ini emangnya bisa main bola? Emangnya bisa melatih timnas Indonesia? Pressure-nya besar, bos. Tolonglah, janganlah kalian juga berspekulasi. Seolah-olah kalian yang paling paham. Saya sendiri gak berani berspekulasi. Jadi saya pikir jika dia memutuskan untuk tidak memanggil seorang pemain, ya gak masalah juga untuk saat ini. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya perdebatan menarik soal tidak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Coach Shin Tae-yong. Dan di sini kita menghadirkan tadi video dari pandit kita Bung Toel yang ya biasalah menggoreng-goreng sesuatu dengan berspekulasi liar ya. Sementara Coach Justin dan Bung Binder tidak berani berspekulasi. Dan saya akan mengulas spekulasinya dari Bung Toel. Seolah-olah ini sesuatu yang wow yang harus digoreng-goreng dan ya dipermasalahkan. Kebiasaan Shin Tae-yong lah segala macam. Harusnya nggak begitu. Dan sebagai pengamat sepak bola juga tidak bisa berspekulasi sembarangan. Kalau dilihat dari kedisiplinan Coach Shin Tae-yong, siapa yang kemarin kan dipanggil nggak datang. Ya Coach Shin Tae-yong juga banyak pilihan, nggak cuma Elkan Bagot, walaupun memang sangat dibutuhkan untuk lini pertahanan timnas kita ya. Tetapi kalau merujuk dari pernyataan Bung Toel, karena waktu kemarin-kemarin dia bilang tidak setuju dengan naturalisasi atau pemain diaspora, kasihan pemain lokal. Nah ini kesempatan buat pemain lokal dong menunjukkan bahwa untuk menggantikan Elkan Bagot yang tadi dipanggil, bisa saja talent-talent di Liga 1 ini, kalau memang dia berkualitas, bisa untuk mengisi plot yang kosong oleh Elkan Bagot itu. Harusnya itu yang diulas. Bukan istilahnya ada masalah apa nih STY dengan Elkan Bagot. Saya rasa STY tidak ada masalah apa-apa dengan Elkan Bagot. Hanya mungkin berbeda ya kebudayaannya bagaimana. Dan PSSI pun sudah berusaha mendatangkan Elkan Bagot ya. Tetapi jiwa nasionalismenya seorang pemain pun di sini diuji. Kalau memang timnas memanggil siapapun yang memang benar-benar berjiwa nasionalis untuk membela bangsanya, untuk membela negaranya, pasti tidak ada alasan. Pasti dia datang dan mengikuti arahan siapapun pelatihnya. Kalau menurut saya itu. Dan ya Coach Shin Tae-yong juga nggak salah. Kalau memang dipanggil nggak mau bagaimana? Apa memang nggak mau manggil kan nggak. Waktu itu juga udah pernah main, pernah dipanggil. Jadi tidak usah berspekulasi Coach Shin Tae-yong ada masalah dengan Elkan Bagot. Menurut saya nggak seperti itu seorang pengamat sepak bola. Seorang pengamat sepak bola yang memang benar-benar dewasa dan menyikapi segala sesuatu di persepak bolaan nasional ini, ya seperti Coach Justin dan Bung Binder. Pendapatnya itu tidak memihak sana, tidak memihak sini, tidak menyudutkan seseorang. Kalau memang belum jelas masalahnya apa, karena kan memang tidak dijelaskan masalahnya apa, memang harus sedetail itu dijelaskan semua. Dan bahkan saya kurang setuju sekali dengan Bung Toel yang mengatakan apa harus sungkem. Memang semua pemain yang ada 24 apa 26 pemain apa 30 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong semuanya sungkem. Kan enggak juga, jadi enggak usah berlebihan seperti itu. Saya kurang setuju dengan pendapat seperti itu. Itu kan omongan orang-orang yang sengaja memprovokasi supaya orang-orang membenci STY. Dan sepertinya sekarang netizen sudah tidak mempan lagi dijajali dengan jurus-jurus seperti itu, Bung Toel.
Percuma Anda memprovokasi netizen, malah Anda yang dibully dan diserang habis oleh netizen. Jadi jangan salahkan kalau netizen nanti menyerang Bung Toel. Ya karena Bung Toel terlalu, istilahnya spekulasinya terlalu liar dan tidak realistis lah menyikapi permasalahan di timnas ini. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya jangan salahkan netizen kalau seandainya menyerang membabi buta sama Bung Toel. Mungkin itu aja reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya ya setelah menonton video ini. Kalau yang ingin berkomentar tulis di kolom komentar dan like, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.